Masih bersama kami dalam program Prabowo Gibran di Istana, pemirsa, kami lanjutkan perbincangan kami bersama dengan Prof. Burhan. Prof, jadi kalau kita lihat Pak Prabowo kan sudah sampaikan ini negara besar, jadi memang perlu juga kekuatan besar untuk mengakomodir hal ini termasuk dari segi postur kabinet. Iya, kalau kita merujuk pada Amerika yang lebih besar lagi dari sisi jumlah penduduk maupun wilayah, itu kementeriannya nggak sampai 20 malah. Jadi lagi-lagi soal definisi bangsa besar dan karenanya perlu untuk melakukan akomodasi politik yang besar itu bisa didiskusikan, bisa diperdebatkan. Tapi lagi-lagi saya tidak dalam posisi untuk mengatakan bahwa harus kecil atau harus besar, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya terlalu besar, itu pertama proses pengambilan keputusan juga semakin sulit. Karena semakin banyak pintu yang harus dilalui. Yang kedua juga anggaran. Kemudian ada studi yang dilakukan oleh kawan, ketika Pak Jokowi membentuk kementerian baru, itu perlu 2 tahun untuk pasang-pasang papan-papan kementerian sampai tingkat bawah. Belum lagi soal kop surat. Jadi yang detail-detail begini, itu juga memakan waktu. Belum lagi soal kerjanya kan. Jadi menurut saya perlu untuk dipikirkan, meskipun saya mungkin tidak yakin ya, ini akan dipertimbangkan karena sudah fix ya, kemungkinan besar akan besar, Undang-Undang Kementerian Negara juga sudah direvisi. Tetapi yang pasti mungkin orang-orangnya yang harus sebanyak mungkin untuk mengakomodasi prinsip meritokrasi. Jadi kalau misalnya kementeriannya besar, kita berharap Pak Prabowo tepat atau pas memilih orang yang mengisi kementerian tadi. Jadi karena satu, the right man, the right person, itu penting, kapasitasnya, kompetensinya, integritasnya. Yang kedua, the right place. Pas nggak kalau misalnya ada seseorang yang sangat profesional tetapi ditempatkan yang tidak sesuai dengan bidangnya, itu juga tidak sesuai dengan prinsip zakat kabinet. Jadi 2 prinsip itu yang minimal kita berharap Pak Prabowo dalam waktu-waktu yang sangat pendek ke depan itu memutuskan sesuai dengan ekspektasi dan kepentingan beliau sendiri untuk mewujudkan impian dan sekaligus janji-janji kampanye. Semoga itu tadi ya, public confidence, harapan besar publik 84% ini juga bisa betul-betul diwujudkan oleh Prabowo dan juga Gibran ya. Dan juga Ayah, kita akan melanjutkan perbincangan kita, namun kita akan menuju ke DPR RI. Sudah ada rekan kami Caca Anissa di sana. Caca, silakan dengan laporan Anda, bagaimana kondisi terkini di gedung DPR MPR RI? Benar sekali Philip dan juga Ayah, senada dengan apa yang didialogkan di studio TV One Pulau Gadung yang ingin melihat bagaimana transisi pemerintahan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kiai Haji Maruf Amin, kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Tapi di hari ini saya akan berdialog dengan sejumlah anggota Dewan, apa harapan mereka dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hari ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Kang Aceh Hasan Sazili. Assalamualaikum Kang, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Caca, kabar baik Alhamdulillah. Ini makin mendekati jam 10 makin ramai ya Kang ya, sebagai anggota Dewan. Apa sih yang ditunggu di hari ini? Karena Kang Aceh kan mengikuti pelantikan Presiden 2 periode Pak Jokowi dan saat ini Pak Prabowo. Seperti apa Kang? Iya, tentu kita punya harapan besar ya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran Rakabuming Raka. Prosesi pelantikan ini tentu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia karena apa yang nanti akan disampaikan di dalam pidato Presiden terpilih itu akan menjadi titik awal bagi pembangunan Indonesia 5 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah proses transisi pemerintahan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai wapresnya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar ya. Dan ini menunjukkan bahwa memang pemerintahan Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan keberlanjutan dari pemerintahan sebelumnya. Dan ini menurut saya sebuah tradisi yang sangat baik bahwa dalam proses kepemimpinan bangsa tentu hal yang sangat penting adalah siapapun presidennya tentu yang dikedepankan adalah bagaimana proses meningkatkan kesejahteraan rakyat, pembangunan Indonesia yang memang menjadi cita-cita kita bersama menuju Indonesia emas 2045 ini bisa
diwujudkan ya dari proses transisi pemerintahan yang berjalan sangat baik ini gitu. Oke, Kang Aceh, ayolah kita cerita dari hati ke hati saja ini. Karena sudah mengikuti pelantikan 2 periode dan sekarang ada nggak sih yang berbeda? Selain mungkin hari ini merupakan hari Minggu ya, pelantikan dilakukan di hari Minggu, 20 Oktober di hari Minggu. Apa sih Kang? Iya, tentu pada prinsipnya sesungguhnya prosesi pelantikan itu sama ya. Hanya memang ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran ini sangat tinggi. Kenapa saya bilang sangat tinggi? Karena tingkat kepercayaan publik terhadap Prabowo itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat misalnya dari berbagai harapan-harapan publik, setidaknya kalau dilihat dari survei yang paling mutakhir, bahwa apalagi pemerintahan Prabowo Gibran ini kan pemerintahan pasca Covid, melanjutkan pemerintahan Presiden Jokowi, ada harapan bahwa kemajuan Indonesia bisa diwujudkan, ya. Dan ini tentu harus menjadi momentum yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia, bahwa keberlanjutan dari proses kepemimpinan itu merupakan prasyarat bagi munculnya satu cita-cita bersama menjadikan Indonesia menjadi negara maju gitu. Dan kita tunggu nanti apa yang mau disampaikan oleh dalam pidato Presiden Prabowo yang tentu ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia begitu. Kang, yang menarik dalam pemerintahan kali ini adalah ketika pelantikan presiden, tapi sebelumnya didahului dengan momen atau mungkin kegiatan pemanggilan calon menteri dan juga calon kepala badan. Apakah menandakan bahwa hari ini mungkin lebih segar nih perasaan hati dan psikologis para anggota-anggota partai politik karena udah tahu ini kita dapat berapa atau bagaimana? Ya, ini merupakan juga tradisi yang sangat baik ya dalam rangka memastikan bahwa para pembantu presiden itu terlebih dahulu diketahui rekam jejaknya oleh masyarakat. Iya. Dan nanti menurut saya masyarakat nanti akan bisa menilai mana kira-kira figur-figur yang cocok, layak dan tepat untuk membantu Bapak Presiden dalam mewujudkan apa yang menjadi arah dari kebijakan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan. Yang kedua ya, dengan adanya ini semacam uji publik gitu ya, dan publik sendiri kan bisa mengetahui salah satu hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya, dan beliau selalu mewanti-wanti misalnya jangan sampai ada menteri yang korupsi dari APBN. Itu menunjukkan bahwa komitmen beliau ya, selain tentu ingin menciptakan the dream team di dalam kabinet, juga ya harus mengedepankan integritas. Itu penting sekali ya, untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Mas Gibran ke depan itu adalah figur-figur yang memang sudah diketahui oleh publik gitu loh. Baik, nanti malam ya berarti ya nama-nama menteri dan kepala badan diumumkan. Nanti malam, tapi tentu kita serahkan kepada Bapak Presiden. Iya pemirsa, karena Kang Aceh akan mengikuti kegiatan nanti di dalam, mungkin 3 kata untuk pemerintahan era Prabowo Gibran. Apa Kang Aceh? Indonesia maju di bawah Prabowo Gibran. Oh, keren sekali pemirsa. Nah, itu dia tadi wawancara saya dengan Kang Aceh Hasan Sazili. Pemirsa, masih banyak nanti narasumber yang akan saya wawancarai. Saya masih menunggu. Ini anggota dari partai politik PDIP tentunya. Nanti kami akan kembali melihatkan kepada Anda bagaimana situasi dari gedung DPR MPR. Tapi sebelumnya saya kembalikan kepada Philip dan Ayah di studio. Ya, terima kasih Caca Anissa sudah cantik di sana dengan baju merah putihnya di gedung DPR MPR yang nanti juga akan mewawancarai sejumlah politisi dan juga tamu-tamu negara yang hadir. Terima kasih Caca. Kita akan lanjutkan diskusi kami bersama dengan Prof. Burhan dan juga dengan Bang Hensa. Saya mau ke Bang Hensa. Bang Hensa, tadi kita mengutip kata-kata dari Pak Aceh, Indonesia maju di bawah Pak Prabowo. Hari ini setelah dilantik juga Pak Prabowo akan menyampaikan pidato politik pertamanya. Akan ke arah mana kira-kira Bang Hensa?
Itu maksudnya mungkin dipimpin oleh Prabowo gitu ya, bukan di bawah Prabowo. Prabowo Gibran dari Gibran, Bang. Ya. Jadi ya mudah-mudahan saja, itu kan harapan dari banyak pihak ya. Nah terkait dengan pidato, Pak Prabowo itu pernah membuat sebuah buku, bagus banget, tentang paradoks Indonesia ya. Jadi negara Indonesia ini negara yang kaya raya tapi yang miskin masih banyak. Nah, hal itu tuh diterbitkan 2017 waktu itu, digunakan 2019, tapi isinya adalah tentang mimpi Prabowo untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Nah, mudah-mudahan saja apa yang ditulis di Paradoks Indonesia itu diterjemahkan secara implementatif dalam asta-citanya Pak Prabowo untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dan saya sih mengharapkan pada saat nanti beliau berpidato itu isinya bukan hanya tentang harapan, tapi kemudian juga tentang bagaimana Indonesia nantinya di masa kepemimpinan dirinya. Kan banyak sekali beliau mengatakan misalnya tadi ya, Indonesia negara kaya tapi masih banyak yang miskin. Nah ini gimana cara mengatasinya. Kemudian dia juga pasti akan bicara tentang program-program flagship dia yang pada saat kampanye itu sering diutarakan ya, makan bergizi gratis dan lain-lain. Akan muncul tuh nanti ya? Akan muncul gitu ya, dan termasuk tentang macan Asia, Indonesia ini negara besar dan lain sebagainya. Tapi memang kita tunggu bagaimana pidato pertama Pak Prabowo Subianto setelah dilantik nanti. Saya sih membayangkan hal-hal positif pasti akan disampaikan oleh Pak Prabowo. Karena ini penting untuk mengajak optimisme rakyat Indonesia menyongsong era yang baru dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Nampaknya tanya untuk meningkatkan optimisme dari masyarakat Indonesia saja, tapi juga hadir ada sekitar 30-an ya tamu negara. Tentu ini juga membuat optimisme tidak hanya untuk masyarakat kita, para pengusaha di tanah air juga, tapi juga untuk di dunia internasional, Bang Hensat. Kita jeda terlebih dahulu ya, Bang Hensat.